Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 11 OTKP 1. Di sini kami akan membahas tentang daftar urut kepangkatan atau yang sering disebut dengan DUK. Perkenalkan, nama saya Desi Nurwijayanti. Perkenalkan, nama saya Maidler Sekolah. Saya Aprilia Dwi Cahyani. Saya Susi Susilawati. Untuk pengertian DUK, singkatan dari DUK adalah Daftar Urut Kepangkatan, yang pengertiannya adalah suatu daftar yang memuat nama pegawai negeri sipil yang disusun menurut tingkatan kepangkatan. Ketentuan-ketentuan pembuatan DUK ada 4. Yang pertama, DUK dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam membuat dan memelihara DUK. Yang kedua, DUK dibuat untuk seluruh PNS dari suatu satuan organisasi. Ketiga, DUK dibuat setahun sekali pada bulan Desember. Dan yang keempat, DUK dibuat secara terpusat pada tingkatan kementerian dan provinsi. Tetapi, karena pertimbangan tertentu, pembuatan DUK dapat didelegasikan kepada pejabat di suatu satuan organisasi. Masa kenaikan pangkat. Masa kenaikan pangkat terbagi menjadi 2, yaitu 1. Masa kenaikan pangkat tanggal 1 April dan 1 Oktober di setiap tahun, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian. Yang kedua, masa kerja dihitung sebagai pengangkatan pertama sebagai CPNS. Ketentuan-ketentuan mutasi DUK. A. DUK dihapus apabila ada PNS yang diberhentikan. B. PNS yang mutasi ke instansi lain, DUK hanya dihapus dari instansi asalnya. C. PNS yang diperbantukan pada daerah otonom dan namanya sudah dicantumkan di instansi daerah tersebut, jika dipandang perlu, tetap dicantumkan di instansi induk. D. PNS yang menjadi pejabat negara, cuti, diberhentikan sementara, dinas pelajar, namanya tetap dicantumkan pada DUK instansi induk. Pengertian kenaikan pangkat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil, kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai negeri sipil terhadap negara. Fungsi DUK yaitu sebagai salah satu bahan objektif untuk melaksanakan pembinaan karir para pegawai negeri sipil yang didasarkan pada sistem karir dan sistem prestasi kerja. Pengertian pangkat, jabatan, dan golongan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pangkat adalah tingkatan dalam jabatan kepegawaian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan jabatan berdasarkan kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jabatan adalah pekerjaan atau tugas dalam pemerintahan atau organisasi. Menurut PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi. Dalam bidang kepegawaian, golongan atau grade adalah tingkatan atau level jabatan yang disusun didasarkan pada berat ringannya tugas dan tanggung jawab jabatan-jabatan di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, jabatan dibagi menjadi sebagai berikut. 1. Jabatan Administrasi (JA) adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan administrasi dibagi menjadi 3, yaitu A. Jabatan administrator adalah jabatan yang tugasnya memimpin kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. B. Jabatan pengawas adalah jabatan yang tugasnya mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat pelaksana. C. Jabatan pelaksana adalah jabatan yang tugasnya melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 2.
Jabatan fungsional (JF) adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Contohnya, guru, dokter, peneliti, arsiparis, apoteker, dan lain sebagainya. Jabatan fungsional yaitu sebagai berikut. A. Jabatan fungsional keahlian. Jabatan fungsional keahlian yaitu sebagai berikut. 1. Ahli utama. 2. Ahli madya. 3. Ahli muda. 4. Ahli pertama. B. Jabatan fungsional keterampilan. Jabatan fungsional keterampilan yaitu sebagai berikut. 1. Penyelia. 2. Mahir. 3. Terampil. 4. Pemula. 3. Jabatan pimpinan tinggi (JPT). Jabatan pimpinan tinggi bertugas memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN melalui kepeloporan, pengembangan kerjasama, dan keteladanan. Jabatan pimpinan yaitu sebagai berikut. A. Jabatan pimpinan tinggi utama. B. Jabatan pimpinan tinggi madya. C. Jabatan pimpinan tinggi pratama. Ketentuan-ketentuan apabila terdapat pegawai yang keberatan terhadap nomor DUK, yaitu yang pertama, PNS yang merasa nomor urutnya tidak tepat dapat mengajukan keberatan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya kepada pejabat pembuat DUK. Yang kedua, pengajuan keberatan dapat diajukan dalam jangka waktu 30 hari sejak DUK diumumkan. Melebihi 30 hari, keberatan tidak dipertimbangkan. Yang ketiga yaitu pejabat pembuat DUK wajib mempertimbangkan keberatan pegawai. Jika ia pegawai tetap merasa keberatan atas penolakan, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan pejabat pembuat DUK dalam jangka waktu 14 hari sejak menerima penolakan keberatan. Yang kelima, pejabat pembuat DUK wajib mempelajari keberatan tersebut dan membuat tanggapan secara tertulis yang disampaikan kepada atasan bersamaan dengan surat keberatan pegawai tersebut 3 hari sejak menerima surat keberatan. Yang keenam, pejabat pembuat DUK menyampaikan keputusan apakah menerima atau menolak keberatan pegawai dalam jangka waktu 14 hari dan ini merupakan keputusan final. Yang ketujuh, DUK yang ditandatangani pejabat pusat seperti menteri, jaksa, dan lain-lain tidak dapat diajukan keberatan. Jenis-jenis kenaikan pangkat ada 4. Yang pertama, kenaikan pangkat reguler. Kedua, kenaikan pangkat pilihan. Ketiga, kenaikan pangkat anumerta. Dan yang keempat, kenaikan pangkat pengabdian. Kenaikan pangkat reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan. Kenaikan pangkat diberikan kepada PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional. Kenaikan pangkat diberikan sampai dengan pangkat tertinggi sesuai dengan ijazah yang dimiliki. Kenaikan pangkat dapat diberikan setingkat lebih tinggi kepada pegawai negeri sipil apabila yang bersangkutan minimal sudah 4 tahun dalam pangkat terakhir dan penilaian prestasi kerjanya minimal dalam 2 tahun terakhir bernilai baik. Kenaikan pangkat dari golongan 2 ke golongan 3 atau dari golongan 2 ke golongan 4 harus mengikuti ujian dinas. Pegawai yang diperbantukan di luar organisasi induk seperti proyek pemerintah, organisasi profesi, negara sahabat, kenaikan pangkatnya minimal 3 kali selama diperbantukan, tetapi tidak dibatasi jika diperbantukan di lembaga pemerintahan seperti kementerian, kesekretariatan, lembaga tinggi atau tertinggi negara pusat ataupun daerah. Kenaikan pangkat pilihan yaitu kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi. Kenaikan pangkat diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional, dan jabatan tertentu pengangkatannya ditetapkan dengan keputusan presiden, serta menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, dan menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara. Diangkat menjadi pejabat negara dan memperoleh surat tanda tamat belajar atau ijazah, serta melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional. Dan
telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar, dipekerjakan dan diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsionalnya. Kenaikan pangkat anumerta adalah penghargaan berupa kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya yang diberikan kepada pegawai yang meninggal dunia karena menjalankan tugas kedinasan. Kenaikan pangkat pengabdian adalah penghargaan berupa kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya yang diberikan kepada pegawai yang sudah meninggal dunia dan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi pada jabatan negeri dan sudah memasuki masa pensiun. Kriteria penetapan nomor urut DUK. Yang pertama, pangkat. PNS yang berpangkat lebih tinggi menempati urutan paling atas. Yang kedua, jabatan. Jika ada 2 orang atau lebih PNS yang memiliki pangkat yang sama, pegawai yang mempunyai jabatan lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi. Akan tetapi, jika jabatan sama, di antara keduanya yang lebih dahulu diangkat dalam jabatan yang sama menempati urutan yang lebih tinggi. Yang ketiga, masa kerja. Jika ada 2 orang atau lebih PNS yang memiliki pangkat, jabatan, dan waktu pengangkatan yang sama, pegawai yang memiliki masa kerja lebih lama menempati urutan lebih tinggi. Yang keempat, diklat. Jika 2 orang PNS yang mempunyai pangkat, jabatan, masa kerja yang sama, pegawai yang urutannya lebih tinggi dilihat dari jenis dan tingkatan diklat yang pernah diikuti. Yang kelima, pendidikan. Jika 2 orang PNS yang mempunyai pangkat, jabatan, masa kerja, dan diklat yang sama, urutan yang lebih tinggi dilihat dari pendidikan. Yang keenam, usia. Jika 2 orang PNS yang mempunyai pangkat, jabatan, masa kerja, diklat, dan pendidikan yang sama, penentuan urutan dilihat dari usia. Pegawai yang usianya lebih tua mempunyai urutan yang lebih tinggi. Prosedur kenaikan pangkat pegawai yaitu sebagai berikut. A. Penetapan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil pusat untuk menjadi pembina utama muda golongan ruang 4C ke atas dilaksanakan dengan keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara berdasarkan usul dari pejabat pembina kepegawaian pusat. B. Surat pengantar usul kenaikan pangkat sebagaimana tersebut pada huruf A disampaikan kepada Presiden dan tembusannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. C. Tembusan surat pengantar yang disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dilengkapi dengan usul kenaikan pangkat untuk golongan ruang 4C ke atas. D. Tembusan surat pengantar dan usul kenaikan pangkat untuk golongan ruang 4C ke atas sebagaimana dimaksud dalam huruf C diajukan dengan rangkap 2 serta dilampiri dengan bahan-bahan lampiran yang diperlukan. E. Penetapan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil pusat untuk menjadi juru muda tingkat 1 golongan ruang 1B sampai dengan pembina tingkat 1 golongan ruang 4B dilaksanakan dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian pusat yang telah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara. F. Untuk mendapatkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf E, pejabat pembina kepegawaian pusat mengajukan usul kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. G. Untuk memperlancar pelaksanaan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil pusat di daerah, pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf E dapat ditetapkan oleh Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan wilayah kerjanya berdasarkan pendelegasian wewenang yang diberikan. H. Penetapan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil daerah dilaksanakan dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian daerah setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan wilayah kerjanya. I. Untuk mendapatkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf H, pejabat pembina kepegawaian daerah mengajukan usul kepada Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. J. Keputusan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam huruf E dan H dapat dibuat secara kolektif atau perorangan. K.
Kenaikan pangkat pilihan bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural menunjukkan prestasi kerja luar biasa baik dan menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara akan ditetapkan setelah mendapat pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.